Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia. So, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari followerku di Instagram, pertanyaan tentang Bumi Langit, dan ini cukup menggelitik. Pertanyaan dari @adiwisnu_official, siapa para durja utama di Bumi Langit? So, para durja adalah istilah yang digunakan oleh Bumi Langit untuk menyebut musuh atau supervillain gitu ya. Bumi Langit punya banyak para durja, Pengkor, Gazul, Kiwilawuk, Culuiha. Tapi siapa kira-kira para durja utama di Bumi Langit? Selain itu juga ada pertanyaan dari @nanon_narak-narak. Dia bilang begini, di Marvel ada Thanos, di DC ada Darkseid, kalau di Bumi Langit ada siapa? Ini pertanyaan yang sebenarnya sering banget ditanyakan sejak banyak orang mulai melirik Bumi Langit ya. Figur musuh utama adalah sebuah konsep yang sering sekali digunakan di cerita-cerita fiksi bergenre action dan fantasi. Biasanya di cerita-cerita ini ditampilkan beberapa musuh yang merepotkan, tapi di atas mereka sebenarnya ada satu musuh besar yang paling utama yang akhirnya menjadi musuh terakhir di cerita itu. Di Marvel ada Thanos yang menjadi musuh terakhir di Infinity Saga Marvel Cinematic Universe, lalu di DC ada Darkseid. Di Harry Potter ada Voldemort, di Lord of the Rings ada Sauron, lalu lebih jauh lagi, di kisah epos Ramayana ada Rahwana. Lalu balik lagi ke pertanyaan yang tadi, siapa kira-kira musuh utama di jagat bumi langit? Soal ini sebenarnya kita udah dikasih petunjuk di komik Jaga Bumi. Kalian bisa beli ini di toko official Bumi Langit, ada di Shopee, Tokopedia. Bukan sponsor. Jadi ya kita udah diberikan petunjuk di sini. Di sini di seri komik Jaga Bumi ini ada beberapa kandidat yang menurutku sangat-sangat mungkin untuk menjadi musuh utama di jagat bumi langit, musuh finalnya. Sebenarnya ini pun belum diceritakan secara penuh ya, tapi ada beberapa petunjuk yang menurutku sudah mengarah ke sana. So, ada 3 para durja yang menurutku sangat mungkin menjadi kandidat musuh utama di bumi langit. Siapa aja mereka? Kandidat pertama adalah bocah Atlantis. Kalau di universe lain musuhnya serem-serem ya, di bumi langit musuhnya bocah. Tapi jangan salah, bocah Atlantis ini sangat berbahaya, terlalu berbahaya. Nama aslinya adalah Stulos, dia adalah pangeran dari kerajaan Wiba di zaman 5000 tahun sebelum Masehi, di era legenda. Dia lahir dengan kondisi fisik yang berbeda, badannya tidak bisa bertambah besar seperti manusia lainnya. Jadi meskipun dia sebenarnya udah tua, tapi dia masih tetap kelihatan seperti bocah. Karena itulah dia dipanggil sebagai bocah Atlantis. Stulos ini memiliki banyak kemampuan yang luar biasa. Dia jenius, dia ahli dalam strategi peperangan, dia terampil dalam menciptakan banyak senjata-senjata canggih. Karena itulah akhirnya dia dinobatkan sebagai panglima perang utama di dalam kerajaannya. Dan kekuatannya bukan cuma itu. Stulos lahir dengan bakat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia berhasil menguasai dan membangkitkan kekuatan pikirannya. Dan ini membuat dia bisa ilmu telepati. Dia bisa telekinesis, sebuah kemampuan untuk menggerakkan benda melalui pikiran gitu ya. Lalu dia juga bisa mengendalikan pikiran orang lain untuk mengikuti perintahnya. Dan nggak berhenti di situ, dia juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri. Dan yang paling mengerikan, dia memiliki pasukan arca besi, sebuah pasukan raksasa yang terbuat dari besi, dan ini dia kendalikan melalui pikirannya. So, ya menurutku bocah Atlantis punya potensi yang cukup besar untuk menjadi musuh utama di jagat bumi langit, ya kan? Kandidat nomor 2 adalah Dewi Api. Sebenarnya untuk yang satu ini kita masih belum punya pegangan apapun ya. Kita cuma memiliki beberapa petunjuk yang disebar sana-sini oleh bumi langit. Di video kemarin aku sudah berteori tentang Dewi Api yang aku curigai sebagai salah satu Dewi Purba di bumi langit era Magi. Aku curiga kalau Dewi Api ini adalah penguasa gaib yang bertanggung jawab atas meletusnya Gunung Purba di era Magi. Karena apa? Karena letusan Gunung Purba inilah yang mengawali cerita dari bumi langit. Dan di banner bumi langit, kita juga melihat ada bayangan sosok mengerikan yang muncul di dalam kepulan asap gunung berapi. Jika teoriku benar kalau sosok itu adalah Dewi Api, dan dia juga terlibat dalam letusan gunung purba yang menjadi cikal bakal terjadinya kisah bumi langit, dia lebih dari cukup untuk menjadi kandidat musuh utama di bumi langit ya kan?
Karena semua masalah yang terjadi di bumi langit, semuanya berasal dari sana. Kandidat terakhir untuk musuh utama bumi langit adalah setan. Dia lahir di akhir era legenda. Dia adalah makhluk yang tercipta dari pecahan kristal Amaratia yang ternoda oleh emosi kebencian manusia. Pecahan batu kristal ini berubah warna menjadi merah dan berubah menjadi batu setan. Dari sinilah lahir sosok ini yang mengaku kalau dirinya adalah setan. Selama ribuan tahun, sosok ini mendekam dan mendiami batu setan itu. Dan siapapun yang memegang dan menggunakan batu setan ini akan dikendalikan pikirannya oleh dia. Di komik Jaga Bumi diceritakan kalau batu ini beberapa kali berpindah tangan. Dari satu penjahat ke penjahat yang lainnya. Dari tuan tanah, dari pendekar, sampai ke tangan para penjajah. Dan salah satu yang dicurigai pernah memiliki batu ini adalah sang pendekar legendaris, Mata Malaikat. Di komik Jaga Bumi diperlihatkan kalau batu ini dikuasai penuh oleh Tritunggal Cemeti Alam, para pengikut setia dari Mata Malaikat. Tritunggal Cemeti Alam memberikan batu ini ke beberapa orang yang menurut mereka pantas untuk menjadi pemimpin baru dari mereka. Dan rupanya hal itu terus bertahan sampai zaman modern. Sampai sekarang, perguruan Mata Malaikat masih ada dan kelompok Tritunggal Cemeti Alam terus beregenerasi dengan anggota-anggota barunya. Hal ini menimbulkan kecurigaan kalau suatu saat nanti organisasi ini akan kembali naik ke permukaan dengan pemimpin mereka, Mata Malaikat yang baru, dan dia akan menjadi pemilik baru dari batu setan. Di akhir komik Jaga Bumi volume pertama, di sini diperlihatkan kalau Maza sempat meramal melalui lukisannya kalau kelompok Mata Malaikat akan segera bangkit kembali. Dan menurutku Mata Malaikat dengan batu setan itu cukup pantas untuk menjadi salah satu kandidat musuh utama di bumi langit. Apalagi kalau dia yang menjadi musuh utamanya, ini akan menghubungkan ke beberapa era sekaligus gitu kan. Karena batu setan ini tercipta di era legenda. Lalu Mata Malaikat ini ada di era Jawara, otomatis akan menghubungkan langsung dengan si Buddha dari Gua Hantu. Lalu ke era Patriot dan ke era Revolusi. Jadi semua era nyambung di Mata Malaikat dan batu setan sebenarnya. So, itu tadi adalah 3 para durja yang menurutku berpotensi untuk menjadi musuh besar di bumi langit. Aku yakin sih setidaknya salah satu di antara mereka itu yang bakalan jadi Thanos-nya bumi langit ya kan. Kalau menurut kalian sendiri siapa di antara mereka bertiga yang bakalan menjadi musuh besar di bumi langit? Atau mungkin kalian punya pilihan sendiri di luar dari 3 karakter itu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku. Di sana aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.